Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu cerdas, anak sehat, keluarga sejahtera. Rekan-rekan sejawat dosen, pernah kan mengalami kebingungan seperti saya saat akan memfasilitasi mahasiswa untuk belajar pada bahan kajian peran dan fungsi bidan pada mata kuliah konsep kebidanan? Mata kuliah ini amat penting sebab akan menjadi pondasi bagi mahasiswa kebidanan untuk memahami apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana profesi bidan itu, serta belajar mengenal untuk kemudian mencintai profesi bidan yang akan mereka geluti di masa depan sepanjang hidupnya. Bagaimana caranya supaya mahasiswa yang notabene merupakan mahasiswa baru, masih semester 1, peralihan dari peserta pendidikan menengah ke pendidikan tinggi, hampir belum memiliki pengetahuan maupun pengalaman terkait profesi bidan, dapat memperoleh gambaran, memahami, dan kemudian mendiferensiasi peran dan fungsi bidan di Indonesia. Untuk mencapai itu semua, diperlukan metode dan strategi inovatif yang dapat membantu dosen dan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penerapan deep learning atau pembelajaran mendalam mulai digaungkan oleh Kementerian Pendidikan sejak awal tahun ini. Secara garis besar, deep learning mengamanatkan bahwa pembelajaran haruslah menumbuhkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, kemampuan analisis, refleksi, serta berpikir kritis. Sebuah pembelajaran haruslah mindful, meaningful, enjoyful, berkesadaran, bermakna, sekaligus menggembirakan. Guna menerapkan konsep deep learning tersebut, metode inovatif yang kami gunakan untuk memfasilitasi pembelajaran pada bahan kajian peran dan fungsi bidan dalam mata kuliah konsep kebidanan ini adalah Discovery Inquiry Learning dengan pendekatan field trip study berbantuan media animasi sebagai scaffolding. Berikut ini penulisan RPS metode pembelajaran Discovery Inquiry Learning dengan strategi field trip dan berbantuan media animasi sebagai scaffolding. Adapun sintak pembelajaran metode Discovery Inquiry Learning ini dengan menggunakan strategi field trip berbantuan media animasi, meliputi yang pertama, dosen memberikan stimulasi berupa pertanyaan pemicu kepada setiap kelompok mahasiswa sesuai dengan bahan kajian. Selanjutnya, kelompok mahasiswa berdiskusi untuk mengidentifikasi masalah mengacu pada trigger yang telah diberikan. Dua kegiatan ini dilakukan sebelum mahasiswa berangkat ke lokasi field trip. Kemudian disusul dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan field trip itu sendiri. Dan setelah kegiatan field trip selesai, kelompok akan kembali ke kampus untuk berdiskusi kembali dalam pengolahan data dan penyusunan laporan. Pada tahap ini, mahasiswa dapat memanfaatkan media animasi sebagai penunjang belajar yang telah disiapkan sebagai bentuk scaffolding. Field trip akan diakhiri dengan seminar oleh seluruh kelompok, dan evaluasi pembelajaran secara formatif dapat dilakukan melalui penilaian selama field trip, seminar, pelaporan, dan juga game online. Kemudian untuk e-guidance field trip yang telah kami kembangkan, e-guidance ini telah dikembangkan oleh tim pengampu mata kuliah konsep kebidanan berupa panduan field trip yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa dan dosen pembimbing melalui LMS Poltekkes Kemenkes Malang. Panduan ini merinci seluruh rangkaian kegiatan field trip, meliputi tujuan pembelajaran, bentuk kegiatan, alokasi waktu, distribusi dan tugas peserta kegiatan, distribusi pembimbing dan perannya, komponen penilaian beserta rubriknya, serta tata tertib. Panduan ini juga dilengkapi dengan panduan wawancara dan panduan observasi saat field trip. Pada bagian lampiran panduan dilengkapi dengan QR Code sebagai akses untuk membuka modul mata kuliah, video animasi scaffolding, dan game quiz. Selamat siang semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa, baik. Kita ketemu lagi di mata kuliah konsep kebidanan ya, terutama di bahan kajian peran dan fungsi bidan. Nah, karena saya baru pertama kali ini masuk di kelas saudara, maka kita lakukan ini, kenalan ya. Kata orang tak kenal maka kenalan ya. Nah, nama saya Ika Yudianti, biasa dipanggil Bu Ika ya. Kemudian nomor HP saya, WA saya ada di situ, email saya ada di sana. Kalau mau Instagramnya nanti kita chat ya. Nah, kita tes dulu ini. Kalian pikirannya sama hatinya gitu ya, apa sudah di sini gitu ya. Nah, ini tolong disebutkan warna yang saya tunjuk. Merah, hijau, kuning, biru. Biru. Pink. Hijau. Segitiganya berwarna Putih. Nah, oke, tepuk tangan. Berarti sudah fokus dan siap untuk menerima ilmu hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk beberapa hari ke depan di bahan kajian peran dan fungsi bidan adalah setelah Anda belajar ini, Anda akan mampu menganalisis peran dan fungsi bidan di masyarakat ya, terutama dalam sistem pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan teknologi yang bisa mempengaruhi praktek dan pelayanan kebidanan. Nah, sebelum hari ini, kemarin saya sudah memberikan informasi melalui LMS Anda untuk belajar
ya tentang konsep teori yang hari ini kita pelajari. Nah, saya mau tes dulu ini, kalian beneran udah belajar atau belum gitu ya. Nah, peran bidan apa saja di Indonesia? Silakan. Sebagai pelaksana, sebagai pengelola, sebagai pendidik, dan sebagai peneliti. Oke, baik, mantap ya. Nabila mantap. Oke, kemudian pelayanan kebidanan itu bisa dilakukan di mana? Atau dengan kata lain, bidan bisa bekerja di Vaskes atau fasilitas kesehatan apa saja? Silakan, siapa yang bisa? Ya, silakan. Oke. Bagus. Iya, bagus sekali. Ada tambahan? Sudah cukup lengkap ya. Nah, terima kasih. Jadi ini adalah tempat bidan bekerja atau pelayanan kebidanan bisa dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan ini. Nah, tapi bagaimana setiap bidan itu di berbagai variasi Fasyankes akan melaksanakan perannya? Apakah sama bidan bekerja di rumah sakit dengan di Polindes, dengan di praktek mandiri dalam menjalankan perannya? Nah, itu yang akan kita pelajari bersama. Namun kali ini kita belajarnya tidak hanya di dalam kelas, ya. Kita akan jalan-jalan. Senang nggak jalan-jalan? Senang ya. Kita healing dulu sebentar ya, tapi tidak hari ini. Nah, supaya kalian lebih memahami seperti bentuk apa bentuk healingnya ya, silakan nanti kalian scan barcode yang ada di PPT, sudah ada di LMS juga ini ya. Nanti kalian baca di situ panduan field trip. Ya, nanti kita ketemu lagi setelah itu. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, field trip ini dilakukan di berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain puskesmas, rumah sakit, dan TPMB. Setiap kelompok mengunjungi Fasyankes yang berbeda dengan didampingi oleh dosen tim mata kuliah konsep kebidanan. Setibanya di wahana field trip, mahasiswa melakukan pengamatan dan wawancara terkait kegiatan bidan sehari-hari dalam memberikan pelayanan kebidanan maupun aktivitas penunjang yang lainnya. Pada tahap ini, mahasiswa dapat melihat secara langsung peran apa saja yang dilakoni oleh bidan serta karakteristik kasus-kasus kebidanan yang dihadapi pada jenis Fasyankes yang berbeda. Mahasiswa juga akan pertama kalinya mengenali dan merasakan atmosfer tempat bidan bekerja. Diharapkan semua pengalaman yang didapat dari field trip ini akan mampu membuat mahasiswa jatuh cinta, setia, dan merawat calon profesinya sedari dini. Setelah kegiatan di lapangan selesai, mahasiswa kembali ke kampus dalam kelompok-kelompok tutorial untuk berdiskusi, melakukan refleksi, dan menyusun laporan kegiatan di bawah bimbingan dosen tutor masing-masing. Selanjutnya, setelah seluruh kelompok melakukan diskusi tutorial, diselenggarakanlah seminar secara klasikal yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa dan dosen pembimbingnya. Pada seminar ini, setiap kelompok memaparkan pengalamannya mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga setiap mahasiswa akan dapat bertukar pengalaman mengenai gambaran peran bidan di setiap jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Di tahapan terakhir metode ini, mahasiswa dapat menguji kemampuannya dengan memainkan game quiz secara online. Ya, baik adik-adik semuanya, barusan kalian sudah selesai mempresentasikan, sharing antar kelompok tentang hasil observasi dan wawancara kalian pada saat kita field trip beberapa waktu yang lalu ya. Sehingga harapan kami Anda sudah tahu bagaimana peran fungsi bidan itu dijalankan di masing-masing fasilitas kesehatan yang berbeda. Nah, sekarang coba dibantu menyimpulkan ya, kalau peran bidan yang ada 4 kalian sudah paham ya. Nah, kemudian yang baru tentang fungsi bidan sebagai peran pelaksana ada apa aja? Siapa yang bisa membantu? Ya, silakan Safira. Yang pertama ada fungsi mandiri, yang kedua ada fungsi kolaborasi, dan yang ketiga ada fungsi rujukan. Mantap. Ada yang lain? Setuju ya? Baik, tepuk tangan untuk Safira. Ya. Jadi ini adalah fungsi bidan sebagai pelaksana, ada fungsi mandiri, kolaborasi, rujukan ya, tergantung jenis kasus dan juga jenis Fasyankesnya. Ini ada video animasi yang barcode-nya ada di panduan field trip tentang peran dan fungsi bidan, bisa kalian pelajari, juga belajar dari referensi yang tertulis di RPS ya. Kemudian kerjakan game quiz-nya, barcode-nya juga sudah ada di field trip ya. Kemudian sampai jumpa di materi berikutnya, konsep kebidanan, yaitu tentang evidence based in midwifery. Belajar materinya dulu ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu media belajar inovatif yang kami kembangkan adalah video animasi. Video-video ini merupakan produk hasil karya dosen dan mahasiswa yang produksinya didukung oleh program Center of Excellence. Pada pembelajaran bahan kajian peran dan fungsi bidan ini, video animasi berperan sebagai scaffolding, yaitu membantu mahasiswa untuk lebih memahami konsep peran dan fungsi bidan di berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Rekan sejawat, demikianlah inovasi metode pembelajaran yang telah kami lakukan dalam mata kuliah konsep kebidanan menggunakan metode Discovery Inquiry Learning dengan strategi Field Trip Study berbantuan media animasi sebagai scaffolding, yang telah mengakomodasi prinsip-prinsip pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu mindfulness, meaningful, dan joyful. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu cerdas, anak sehat, keluarga sejahtera.